tunduk pada ADART. Nggak bisa kita sembarangan. Apabila ingin jadi ketua umum ada duit, bayar orang, bikin KLB. Bikin KLB. Ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari. Tahu-tahu tanggal 14 mereka kirim surat, kami tidak bersedia. Tidak bersedia. Jangan anggaran dasar anggaran rumah tangga ini diterabas, ditabrak untuk mencapai satu tujuan. Saya tidak gila benar untuk jadi ketua umum. Sampai saat ini setelah kejadian itu sama sekali belum ada tanggapan dari pihak Dirjen, di mana sebenarnya kami juga sudah melakukan suatu kirim surat keberatan mengenai SK yang dikeluarkan. Surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU mengenai pencatatan dari KLB. Sampai sekarang belum ada follow up lagi. Malahan dari pihak mereka itu, dari pihak AHU membuat acara di AHU, acaranya adalah penyerahan SK. Penyerahan SK kepada KLB, kepada pihak KLB. Ini yang sudah tidak lazim. SK itu kan dicetak. Yang mengajukan itu adalah notaris. Notaris mengajukan secara online dan dicetak oleh notaris, gitu loh. Bukan diserahkan secara fisik. Bukan diserahkan secara fisik, tapi ini kelihatan sekali ada keberpihakan dari pihak AHU kepada pihak KLB. Sampai saat intervensinya sudah jauh, sudah sampai segitu penyerahan, dan ada intimidasi dari pihak KLB terhadap notaris-notaris, terhadap pengurus-pengurus yang lain. Apabila tidak hadir akan dicatat, dan sempat ada ancaman bahwa yang tidak nurut akan diblokir akunnya. Gitu. Jadi kalau akun sudah diblokir, ya si notaris tidak bisa bekerja. Dari Dirjen AHU yang sudah mengeluarkan SK itu terlihat sekali ada konspirasi. Ada konspirasi yang sangat jelek. Bahwa kita ini tahu, kita semua orang hukum. Direktorat Administrasi Hukum Umum, Dirjen AHU, Kementerian Hukum, itu harusnya menegakkan hukum. Tapi ini memberi contoh yang sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Ini sangat memalukan. Sementara ini proses masih kasasi dan belum inkrah, tapi sudah ada keputusan. Keputusan itu cacat. Dan itu kami gugat lagi terhadap SK tersebut. Ya, kami sudah kirim surat. Kami sudah kirim surat keberatan, tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Dan kami juga sudah kirim surat ke seluruh instansi, baik ke Kementerian Hukum, ke Menko, bahkan ke Presiden. Kami sudah kirim surat ke Presiden. Kami minta perlindungan hukum. Ini negara hukum, bukan negara semau gue, tapi ada negara hukum dan harusnya memberi contoh yang baik. Pemindahan itu bukan dari pengurus pusat. Ingat, bukan dari pengurus pusat. Itu adalah usulan dari Baca Ketum. Dulu namanya Baca Ketum, bakal calon ketua umum. Ada 5 orang bakal calon ketua umum. Kami sempat berembuk 2 kali apa 3 kali. Sebelumnya setuju, tapi saudara Irfan tidak setuju. Bukan tidak setuju, prinsip dia setuju, tapi teman-teman dia di daerah menyatakan di Pengwil tidak setuju. 4 setuju.
kami kirim surat kepada pengurus pusat. Kirim surat pengurus pusat, kami minta pindah. Wajar kalau misalnya kita minta pindah, karena kalau misalnya itu diadakan di Jawa Barat, sementara dia itu adalah sebelumnya ada Ketua Pengwil Jawa Barat. Sudah bisa diprediksi akan terjadi, ya kita nggak tahu lah, mudah-mudahan sampai tidak. Tapi sudah diprediksi bakal terjadi ya manipulasi. Akhirnya kami cari tempat yang netral. Nah, pemindahan ini tidak asal pindah. Kami mengajukan bakal calon ketua umum itu mengajukan kepada PP, kami mau minta pindah, lalu PP sesuai dengan ketentuan di anggaran dasar pasal 10A kalau nggak salah, pasal 10A mengatakan bahwa pemindahan ini dapat dilakukan berdasarkan KDK, keputusan di luar Kongres. Keputusan itu siapa yang Keputusan itu yang menentukan anggota. Pengurus pusat mengirim surat kepada seluruh anggota melalui Pengwil, Pengda, kepada seluruh, minta tanggapan selama 1 bulan. Minta tanggapan dengan akan dipindahkannya ini. Sebagian menjawab, sebagian tidak menjawab. Dari persentase di situ menyatakan bahwa bisa dipindahkan. lalu keluar keputusan itu dipindahkan ke mana? Pindahkan ke Banten. Sebelumnya ke Bali. Bali juga tidak siap karena pada saat itu ada G20. Khawatir karena di sana juga ada internasional. Akhirnya pindah kita ke Banten. Ke Banten, tapi kan ada prosesnya itu. Iya. Rembuk dan Iya, ada sebagian teman-teman yang tidak ya kelompoknya KLB, kelompoknya Irfan tidak setuju, akhirnya bikin surat, sampailah kita ada rembuk nasional yang dimediasi oleh Dirjen pada saat itu. Dirjen AHU. lalu Keputusannya diputuskan oleh Dirjen AHU. Jadi ada tiga poin. Poin pertama PP, poin yang menentukan, poin kedua dari pihak KLB kalau salah, yang ketiga itu kalau tidak sepakat yang 1 dan 2 ini maka ambil yang ketiga, itu Dirjen AHU yang menetapkan. Penjaringan bakal calon itu sebelum Kongres, di situ sudah dibentuk tim. Ada tim verifikasi, tim pemilihan, tim pengawas. Itu sebelum Kongres itu sudah dibentuk. Ada penjaringan dari daerah, Pengda. Dari Pengda dikirim ke Pengwil kirim ke PP. 5 orang ditetapkan. Baca ketum berhasil dari penjaringan itu. Setelah 5 orang ditetapkan di Prakongres, lalu ada proses-proses lagi, ada proses sosialisasi yang diprakarsai oleh tim pemilihan. Ada tim verifikasi. Tim verifikasi memverifikasi calon ini. Di proses-proses itu ditetapkan oleh tim pemilihan. Seperti ada sosialisasi. Pertama sosialisasi kalau nggak salah saya lupa tuh, di Jakarta, terus di Banten, terus di mana lagi, ada beberapa sosialisasi. Nah, yang 3 orang ini selalu ikut, 4 malahan, Yulis ikut, tapi Irfan nggak pernah ikut. kenapa? Saya nggak tahu, karena mungkin otaknya bagaimana caranya dia tetap harus jadi ketua umum, makanya dia mau bikin KLB itu kali ya. Iya, tapi setelah prakongres itu menuju ke kongres, itu ada proses sosialisasi yang harus diikuti oleh baca ketum semuanya. Visi misi dia seolah-olah kampanye lah. Ada visi misi, tapi yang diselenggarakan oleh tim pemilihan. Bukan diselenggarakan oleh masing-masing pihak, bukan. Oleh tim pemilihan mengadakan sosialisasi dengan membawa tim kampanye, dengan tim kita, pemaparan visi misi gitu loh. Irfan nggak pernah ikut. Alasannya apa? Nah, saya nggak tahu itu.
Alasannya nggak, mungkin dia sudah setel nggak mau ngikutin yang ini, tapi nanti dia mau bikin KLB. Karena pemilihannya yang diprotes oleh pihak mereka itu pemilihan mereka minta pemilihan secara manual, bukan secara e-vote. Ya, saya bukan gila untuk jabatan untuk jadi ketua umum, enggak, saya enggak. Saya ingin menegakkan marwah anggaran dasar anggaran rumah tangga ini. Enggak mau saya anggaran dasar anggaran rumah tangga siapapun bisa melanggar. Jangan sampai anggaran dasar anggaran rumah tangga ini dilanggar. Kita ini notaris, dalam menjalankan jabatan kita ini kita harus ada payung hukum, undang-undang ataupun peraturan-peraturan. Nah, dalam berorganisasi juga yang menjadi patokan kita tuh adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jangan anggaran dasar anggaran rumah tangga ini ditabrak dengan untuk untuk mencapai satu tujuan. Ada mekanismenya. Coba perhatikan di KLB. Ada nggak KLB mereka itu? Syarat KLB apa sih? Ada nggak? Pemilihan ketua umum di KLB ada nggak? Tidak ada. Ada 3 syarat untuk KLB itu. Apabila ketua umum terpilih melanggar, apabila ketua umum menjadi ketua umum organisasi lain, dan satu lagi perubahan ADART. Itu syarat KLB. Bukannya KLB yang diadakan itu yang sekarang ini diadakan hanya untuk mengangkat ketua umum, bukan. Salah besar itu. Nah, itu yang harus diketahui. Itu yang harus kita tunduk pada ADART. Nggak bisa kita sembarangan. Saya ingin menjaga marwah. Menjaga marwah ADART ini agar jangan ke depannya nanti bisa saja terjadi. Apabila ingin jadi ketua umum ada duit, bayar orang, bikin KLB. Jadi saya ketua umum. Oke lah, ini sama-sama teman, kita rangkul. Kalau mau jadi pengurus ayo sama-sama lah. Saya juga tidak akan selamanya menjadi pengurus, saya nggak gila jabatan bener lah. Tapi hanya ingin menjaga ADART ini. Kalau mau jadi pengurus, oke, ayo kita gabung sama-sama. Kita mengajukan konsep. Saya tanggal 23 Desember itu diundang oleh kementerian, diundang oleh Dirjen AHU untuk lunch meeting katanya. Oke, kita ngobrol di situ, kita cari solusi. Terus kata Pak Dirjen, Pak kalau bisa jangan lama-lama nih. Oke, saya sudah sama Irfan tuh sebelumnya sudah berapa kali ketemu. Tapi Dirjen tanggal 23 Desember itu dipertegas lagi oleh Pak Dirjen. Kita ketemu, kita makan siang, dikasih kesempatan 15 hari. 14 hari dikasih kesempatan untuk negosiasi. Oke. Dan dari pihak Kongres itu mengusulkan 2 orang. Dari pihak KLB juga mengutus 2 orang untuk negosiasi. Lalu tanggal 9 mereka ketemu, dari pihak Kongres memberikan konsep. Ini loh, saya maunya begini. Kongres legal ini ya? Kongres legal, kongres kita ya. Ini loh, saya mau konsepnya begini. Mana konsepmu? Ya sudah, nanti saja. Konsepnya nanti aja, nanti kita kirim. Ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, tidak ada konsep yang muncul, tidak ada. Tahu-tahu tanggal 14 mereka kirim surat, kami tidak bersedia, hanya tidak bersedia dengan konsep yang Anda tawarkan. Gitu. Maunya apa dia? Nggak tahu, karena tidak ada konsep. Maunya apa nggak tahu. Tanggal 16 keluar SK dari Dirjen. Mestinya kan paling tidak ada negosiasi, ada dari pihak Kongres membawa konsep, dari pihak KLB juga membawa konsep ini dibahas sehingga cari solusi, keluarlah satu
suatu hasil resume yang itu yang kita akan usulkan kepada Dirjen. Tapi nyatanya nggak ada sama sekali. Jadi begini, kita ini hidup di dunia ini tidak terlepas dari negara-negara lain, ya, karena sudah borderless. Keilmuan tentang notaris ini yang kita dapat ini peninggalan zaman Belanda, ya, sistem Latin yang ada di Eropa. Di dunia ini ada UNL. UNL ini adalah organisasi notaris dunia. Membawahi ada sekarang ini 93 negara, termasuk Indonesia. Dan organisasi ini saling memberikan masukan. Disupport juga oleh Bank Dunia. Disupport juga oleh PBB. Nah, kita tidak bisa berdiam diri. Saya 2016 pada saat pertama kali menjadi sekretaris umum dari 2016, saya membawa delegasi Indonesia untuk ikut kongres di Paris. Kongres di Paris. Saya melihat situasi di sana, bagaimana keilmuan tentang notaris di sana, bagaimana tata cara notaris bekerja, kita ambil semua di sana. Kita belajar sambil kita membandingkan dengan yang ada di Indonesia. Dan kita aktif. 2019 kami bisa menarik Kongres Notaris Dunia ke Indonesia. Yang tadinya diperebutkan, Cina mau, Jepang mau. Tapi kita bisa berhasil membawa kongres itu di Indonesia dengan sistem yang ada, dengan kepengurusan PPINI, dengan keaktifan kita di dunia, mereka tertarik. Dan ini juga membawa bukan hanya dunia notaris, 87 negara pada saat itu hadir, membuka mata dunia. Oh, di Indonesia ini ada Indonesia loh, ada Jakarta loh. Dan itu salah satu momen yang sangat bagus untuk Indonesia, baik dari pariwisatanya, baik dari ekonominya. Mereka akan melihat bukan hanya dari dunia notaris saja, dia lebih lebar lagi. Dan pada saat itu dibuka oleh presiden kongres itu. Bayangin 87 negara kita bisa menghadirkan 87 negara. Terpilihlah presiden notaris dunia dari Argentina di Indonesia. Saya melihat suatu saat Indonesia menjadi notaris, Indonesia bisa jadi presiden notaris dunia. Tapi dia nggak pernah ngikutin. Harus ikutin dong dari bawah kalau mau. Gitu loh. Kalau mau jadi ketua umum ya siapa saja lah mau jadi ketua. Saya tidak gila benar untuk jadi ketua umum. Bisa kita kasih jalan. Asal benar. 2023 saya menjadi presiden notaris Asia. Saya diminta karena dari pihak Vietnam melihat di Indonesia sistem bahwa notaris Indonesia sudah semakin bagus, ada UJN dan kita komunikasi bagus dengan pemerintah. Di Vietnam notarisnya masih baru 5 tahun, 6 tahun lah sekarang. Dan mereka lagi menyusun mengenai undang-undang tentang pertanahan. Di sana disebutkan bahwa untuk properti itu tidak perlu melibatkan notaris. Makanya mereka agak worried, agak kewalahan. Mereka mengundang presiden notaris dunia dan presiden notaris Asia. Saya diundang.
saya memberikan masukan kepada pemerintah sana, memberi masukan kepada notaris sana, bagaimana cara notaris di Indonesia bekerja berdasarkan aturan-aturan yang ada. Kita kasih semua. Setelah itu kami ketemu sama DPR sana. DPR di Vietnam. Kami memberikan masukan. Baik dari Presiden Notaris Dunianya Lionel Galis dan dari saya memberikan masukan kepada Vietnam. Hasilnya alhamdulillah mereka akhirnya mereka diajak untuk tetap dilibatkan dalam perayaan properti di sana. Siapapun memang mau jadi ketua, sepertinya kayak sesuatu yang hebat itu ya, ketua. Banyak berkorban kita, menjadi ketua notaris ini berkorban. Nggak ada apa-apanya, dari sisi materi, tidak ada sama sekali. Dari sisi materi. Ya, saya membandingkan di 2019 pada saat kongres, notaris-notaris dunia, mereka datang, mana kantor notaris? Kami tidak tunjukkan itu di Roxy. Iya, kami ajak makan di hotel. Waktu di Prancis, di Jerman, kantor notarisnya, kantor organisasi notarisnya bagus, mewah-mewah. Masa kantor kita notaris sudah sekian, sebanyak 18.000 kantornya di ruko. Disitulah makanya kami mencoba hasil kongres kemarin, ada dana abadi itu yang kita gunakan untuk pembangunan di situ. Dan desain gedungnya juga tidak asal-asalan kan, bisa dilihat itu menjadi ikon notaris Indonesia. Gedungnya bukan asal gedung biasa-biasa gitu. Desainnya juga beda. Tidak ada di Jakarta desainnya seperti kayak itu, nggak ada. Bukan hanya bangunan berdiri ruko seperti pada umumnya, tidak. Nah, disitulah saya ingin menjadikan gedung itu menjadi ikon notaris Indonesia. Siapapun bisa datang ke sana, bisa dimanfaatkan space yang ada di sana. Notaris-notaris di Indonesia. Saya pengen tidak selamanya saya menjadi notaris. Saya terus terang saja tidak, ya bukannya nyombong ya. Income saya bukan dari notaris kok. Saya punya usaha lain yang sangat besar, yang lumayan lah. Saya bukan bilang besar, tapi lumayan lah. Saya tidak bertumpu pada penghasilan dari notaris. Jadi saya ingin memberikan sumbangsi saya kepada notaris. Karena saya sudah 25 tahun, 27 tahun menjadi notaris. Saya tinggalkan dunia notaris ini bisa menjadi satu ikatan notaris Indonesia yang bagus, yang baik gitu loh. Yang kita tinggalkan, gedung ada, organisasinya bagus gitu loh. Anggota kita sudah banyak. Sekarang 21.000 lebih. Ada dukungan dari UNL, dukungan dari organisasi notaris dunia. Ada surat dari Presiden Notaris Dunia yang ditujukan kepada Presiden Jokowi pada saat itu. Bahwa mereka mendukung kepemimpinan saya sebagai Ketua Umum Notaris di Indonesia. Ada dukungan itu. Ada suratnya. Dan itu disampaikan langsung. Begitu juga
surat itu juga disampaikan juga kepada kementerian pada saat itu. Pada saat itu menterinya masih Pak Yasona. Mereka juga sangat menyayangkan. Mereka support kepada saya, kepada Tri Firdaus Akbarsah. Bukan karena personal ya? Bukan karena personal. Karena keaktifan kita juga di organisasi Notaris Dunia ya. Bagaimana mereka juga melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pengurus pusat terhadap anggotanya. Apa-apa saja. Itu mereka juga melihat, mereka juga mendapat laporan dari kita. Jadi kita juga melapor kepada mereka apa-apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada di sini di Indonesia, itu yang kita berikan kepada mereka. Dan mereka melihat dan mereka support ke kita. Saya terus terang saja, kalau sampai kasasi nanti kita yang kalah, fine, nggak jadi masalah. Jelas itu, aturan hukumnya jelas. Misalnya kita kalah, gitu. Jangan belum apa-apa, belum selesai, belum ada keputusan inkrah sudah ada SK yang keluar. Itu aja.